Luo Shengrong, Huang Sujun, dan Su Hao duduk mengelilingi meja untuk pertemuan keluarga formal yang penting. Topiknya adalah, masalah bagaimana seharusnya teman muda Luo Chaohui kembali ke sekolah. Setelah diskusi yang cukup sengit, Dewan Keluarga memutuskan bahwa rencana belajar Su Hao di masa depan adalah sebagai berikut. Untuk membolos, pertama-tama dia harus mendapatkan berkas kepegawaian siswa, separuh waktunya akan dihabiskan untuk belajar mandiri, separuh waktunya akan dikirim ke sekolah untuk mencari guru untuk menjawab pertanyaannya. Setelah bernegosiasi dengan sekolah dan Su Hao telah lulus ujian sekolah, mereka setuju Su Hao masuk sekolah. Bahkan, pihak sekolah menawarkan keringanan biaya sekolah. Sebuah rencana yang saling menguntungkan disepakati oleh kedua belah pihak. Pada usia 5 tahun, Su Hao telah menjadi siswa sekolah menengah yang cemerlang. Namun kesulitan materi sekolah menengah tidak layak untuk disebutkan kepadanya. Setelah sedikit mengulas, dia mulai mengonsumsi materi sekolah menengah. Mata pelajaran yang sedikit lebih sulit hanyalah mata pelajaran sejarah, politik, dan seni liberal lainnya. Tapi itu tetap tidak terlalu sulit. Dia bisa langsung menggunakan ruang marmer untuk mencatat semua materi. Namun ketika tiba waktunya untuk benar-benar menggunakan pengetahuan sejarah, Su Hao menemukan masalah. Ruang marmer bisa mencatat semua pengetahuan, tapi pada dasarnya tidak dicatat olehnya. Jika dia ingin mencari informasi itu lagi, dia perlu meluangkan sedikit waktu untuk mencarinya. Efisiensi ekstraksi sangat rendah. Jadi Su Hao mendapat ide. Bisakah informasi yang dia catat dipisahkan ke dalam berbagai kategori? Begitu dia perlu menggunakannya, dia bisa langsung mencari kategorinya. Pikirkanlah, lakukanlah. Melalui hubungan yang tidak bisa dijelaskan, kesadaran Su Hao memasuki ruangan marmer. Itu adalah tempat tandus yang sepertinya tidak memiliki apa-apa, tetapi memiliki informasi yang tidak terbatas. Langkah pertama yang harus diambil adalah mengklasifikasikan informasi. Bagaimana cara melakukannya? Informasi yang ada di ruangan itu mulai dari kelahiran pertamanya hingga saat ini. Itu adalah kekacauan besar. Ingin mengkategorikan semua informasi ini sepertinya proyek yang mustahil untuk diselesaikan. Namun setelah melewati tahun-tahun ini, Su Hao memahami lebih dalam tentang ruang marmer. Ia menemukan informasi yang disimpan di ruangan itu disusun berdasarkan urutan kronologis. Artinya, informasi terkini mudah ditemukan, namun informasi lama memerlukan pencarian lebih dalam di seluruh ruangan sebelum dapat menemukannya. Su Hao berpikir sejenak dan mendapat ide. Dia hanya perlu menandai setiap periode waktu kecil dengan nomor seri dan dia akan dapat mengunci apa yang telah terjadi atau informasi dari waktu itu. Kemudian dia dapat mengklasifikasikan nomor seri tersebut dan itu sama saja dengan mengklasifikasikan semua informasi. Bab ini memulai debutnya melalui N0V3 Lab 1N. Misalnya 1 menit dibagi menjadi 60 detik. Setiap detik ditandai dengan nomor seri, 1, 2, 3, 60. Pada menit ini, 10 detik pertama Su Hao mencatatkan sebuah sejarah. Dari 20 sampai 30 detik, Su Hao bersin. Dari 30 sampai 40 detik, Su Hao mencatat rumus matematika. Dari 40 sampai 50 detik, Su Hao menggaruk gatal. Dari 50 sampai 60 detik, dia mencatat rumus matematika lainnya. Dia kemudian dapat mengklasifikasikan hal-hal yang terjadi ke dalam klasifikasi berikut, sejarah, trivia, matematika, 1-10 diklasifikasikan sebagai sejarah, 20-30 dan 40-50 diklasifikasikan sebagai trivia, dan 30-40 dan 50-60 diklasifikasikan sebagai matematika. Seperti ini, dia dapat mengklasifikasikan semua informasi sepenuhnya. Tapi mengklasifikasikan hal-hal seperti ini membutuhkan banyak waktu dan energi dan jelas bukan sesuatu yang bisa diselesaikan Su Hao. Itu juga berarti dia tidak boleh terganggu dan harus mengkategorikan semua yang dia temui. Jadi, Su Hao memikirkan cara yang berbeda, kecerdasan. Otak manusia tidak pernah pandai menangani informasi sepele. Jadi manusia menciptakan komputer untuk membantu memproses dan menyimpan informasi dalam jumlah besar. Jika dia bisa mengubah ruangan marmer itu menjadi sesuatu seperti superkomputer yang bisa memproses informasi secara otomatis untuknya, maka penggunaannya akan seperti memiliki sistem AI bersamanya. Membangun sistem seperti ini akan sangat sulit. Kesulitannya terutama pada waktu Su Hao dan basis pengetahuan Su Hao. Waktunya baik-baik saja selama dia bisa menunggu. Dia selalu bisa melakukannya perlahan-lahan.
Namun saat ini, dia kehilangan informasi paling penting, termasuk cara memfilter, mengklasifikasikan, mencari, mengekstrak secara akurat, serta cara membuat perbandingan, mengirimkan bola balik, otomatisasi, Del. Su Hao mundur dari ruang marmer dan perlahan menyusun rencananya. Untuk saat ini dia tidak perlu berpikir terlalu banyak. Pelajari saja lebih lanjut. Pertama, pelajari semua ilmu pengetahuan dari sekolah menengah. Dengan bantuan ruang marmer, belajar menjadi sangat cepat. Pada usia 7 tahun, Su Hao menyelesaikan semua pengetahuan ilmiah dari sekolah menengah, berpartisipasi dalam ujian perguruan tinggi, dan diuji ke perguruan tinggi kelas atas. Menyebabkan sensasi di seluruh negeri, ia diakui secara publik sebagai seorang jenius, masa depan negara. Jika tidak terjadi apa-apa, Su Hao benar-benar dapat mengandalkan ruang marmer di masa depan dan menjadi salah satu ilmuwan atau peneliti terkemuka. 9 bulan setelah masuk perguruan tinggi, orang tuanya berhenti dari pekerjaan mereka dan pindah ke kota yang sama dengan perguruan tinggi tersebut, kota Sangsu. Mereka menemukan pekerjaan baru dan menemani Su Hao saat dia belajar. 4 tahun kemudian, ia menyelesaikan pembelajaran matematika, fisika, kimia, biologi, IT dan materi utama sarjana lainnya. Tentu saja, ada banyak kesulitan saat belajar, tetapi dia dikelilingi oleh kakak laki-laki, kakak perempuan, dan profesor tua yang suka membantu yang memiliki kesabaran tak terbatas dan memberikan bantuan terbesar kepada Su Hao. Inilah alasan utama mengapa Su Hao dapat menyelesaikan kursus ini dalam 4 tahun. Tanpa bantuan orang dan jika dia hanya belajar sendiri, 20 tahun masih belum cukup untuk sukses. Selama 4 tahun ini, untuk membantu meringankan tekanan keuangan orang tua, Su Hao juga bekerja sebagai plagiator dan telah menyalin beberapa buku dan lagu dan menjadi terkenal dalam waktu singkat. Dipuji sebagai jenius termuda dan paling serba bisa di Tiongkok, ia lebih populer daripada superstar nomor 1. TLN, saya kira ini adalah dunia paralel Tiongkok, bukan hanya Tiongkok yang mirip lagi. Tentu saja, menyalin buku dan lagu bukanlah tujuan Su Hao, hanya belajar. Jadi, begitu dia mendapatkan cukup uang, Su Hao berhenti melakukan itu. Tapi setelah memikirkan bagaimana dunia ini tidak memiliki 4 karya klasik, Su Hao merasa sangat memalukan. Itu adalah karya klasik yang dilewatkan oleh orang-orang di dunia ini. Untuk membalas bantuan yang dia terima, Su Hao memutuskan untuk meluangkan waktu untuk mengeluarkan 4 karya klasik dan memberitahu semua orang tentang gaya Brother Monkey. Jadi, setelah dia lulus, Journey to the West diterbitkan. Pada tahun itu, Journey to the West menjadi buku paling populer di Tiongkok. Orang tua Su Hao menggunakan uang yang diperolehnya dan membeli sebuah villa mewah di Sangsu. Di villa mewah, Luo Shengrong dan Huang Sujun mengadakan pesta izin untuk Su Hao dan mengucapkan selamat kepadanya karena lulus ujian pasca sarjana. Saya mendoakan putra kami yang berharga mendapatkan izin yang bahagia dan memasuki tahap baru dalam hidupnya. Pak, popper pesta meledak. Luo Shengrong dan Huang Sujun membawa dan mengambil Su Hao dan melemparkannya ke udara dan menangkapnya. Luo Shengrong sudah menjadi gemuk, ketampanannya yang dulu tidak terlihat. Di sisi lain, Ibu Huang Sujun sudah mulai berdandan. Usia orang tua tidak terlihat. Seluruh tubuhnya bersinar, seperti dia adalah seorang wanita muda berusia 27-28 tahun. Benar saja, kekayaan bisa mengubah seseorang. Huang Sujun berkata kepada Su Hao, "Hui kecil, apakah ada yang kamu inginkan? Papa dan aku masing-masing bisa mengabulkan satu permintaanmu." Luo Shengrong mengangguk setuju sambil tersenyum. Su Hao mengangguk dan berkata, "Sebenarnya ada. Saya ingin mempelajari pengembangan kode sumber dan pemrograman perangkat lunak sistem." Luo Shengrong dan Huang Sujun memiliki tanda tanya di kepala mereka, tetapi mereka terlalu malu untuk meminta klarifikasi. Mereka hanya bisa tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa dan berkata, "Oke. Kami setuju. Apa lagi?" Su Hao berpikir dan berkata, "Saya ingin adik laki-laki atau perempuan." Hah, Luo Shengrong dan Huang Sujun bingung. Kemudian, mengenai permintaan Su Hao untuk memiliki adik, orang tuanya menyetujuinya. Adapun kapan hal itu akan terjadi, belum dapat ditentukan. Alasan mengapa Su Hao mengajukan permintaan ini adalah karena pertimbangan. Dia tahu bahwa tujuannya berbeda dari orang lain. Di masa depan, dia tidak yakin bisa menjadi anak yang berbakti. Dia juga tidak tahu apakah dia bisa berpura-pura menjadi anak sungguhan. Maka untuk menebus masa depannya yang tidak sempat menemani orang tuanya,
ia mengungkit soal memiliki anak lagi. Saat ini keluarga memiliki banyak tabungan dan tidak ada beban keuangan. Satu-satunya kekhawatiran adalah apakah orang tuanya bersedia membesarkan anak lagi atau tidak. Kenyataannya, Su Hao terlalu memikirkannya. Orang tua Su Hao sudah lama mempertimbangkan anak kedua. Hanya saja, Su Hao begitu melekat ketika dia masih muda, sehingga orang tuanya ingin mempertimbangkan perasaannya dan tidak membesarkan anak kedua, dan lambat laun mereka berhenti membicarakan hal itu satu sama lain. Melahirkan seorang jenius seperti Su Hao membuat orang tua Su Hao sangat percaya pada gen mereka. Melahirkan lebih banyak lagi merupakan salah satu cara berkontribusi pada negara, demi kemaslahatan masyarakat, demi kemaslahatan umat manusia. Setelah Su Hao memperoleh cukup pengetahuan akademis dasar, dia terjun langsung ke dalam pemrograman dan kompilasi. Dia ingin mempelajarinya secepat mungkin dan mulai membuat sistem untuk ruangan marmernya. Setahun kemudian, Su Hao berusia 12 tahun. Dia berhasil membuat program untuk ruang marmer yang berantakan dan kemudian mengklasifikasikannya. Matematika, fisika, kimia, biologi, IT, manufaktur, pertanian, astronomi, seni, persenjataan, semuanya merupakan kategori. Dia menamai program dasar ini, Cosmic Light 1.0. Dia menyebutnya sebagai cahaya kecil. Pada saat yang sama, Su Hao mendapatkan adik laki-laki gemuk berusia 2 bulan bernama Luo Chaoxin. Pride and Prejudice, diterbitkan dan dijual. TLN, ini bukan salah satu dari 4 klasik BTW. Tahun berikutnya, Su Hao berusia 13 tahun. Di ruang marmer, dia berhasil menerapkan fungsi pencarian dan dapat dengan cepat mencari informasi yang dibutuhkan. Itu ditingkatkan menjadi Cosmic Light 1.1. Versi adaptasi dari Romance of the Three Kingdoms, diterbitkan dan sangat populer. Karya piano, Forest Rhapsody, telah online. Jenius terhebat. Setahun berlalu, Su Hao berusia 14 tahun. Cosmic Light sekarang dapat merekam di mana saja dan kapan saja dan secara otomatis memprogram, mengklasifikasikan, menyimpan, dan telah menambahkan klasifikasi dan cara berbeda untuk berinteraksi dengan informasi. Bahkan berhasil menyusun jadwal. Itu ditingkatkan menjadi Cosmic Light 1.2. Adik laki-laki Su Hao, Luo Chaoxin, tumbuh menjadi anak yang nakal. Dia tampak bodoh, tetapi orang tuanya bersikeras bahwa dia pintar. Anak berpenampilan bodoh namun pandai ini mendapat perhatian seluruh negeri. Su Hao tidak bisa tidak mengasihani boneka itu. Bagi adik laki-lakinya yang tumbuh di bawah bayang-bayang kakak laki-lakinya yang cemerlang, kesulitan hidupnya adalah sebuah mimpi buruk. Dia tidak akan pernah bisa mengejar saudaranya seumur hidup, dan dia selalu dibandingkan dan kemudian ditolak. Sangat menyedihkan. Pada tahun itu, Water Margin, yang diadaptasi diterbitkan. Dijual seperti pancake panas. Su Hao menjadi cendekiawan terkemuka di Tiongkok dalam satu generasi. Dia dinominasikan sebagai Wakil Presiden Asosiasi Sastra. Karya piano baru, Autumn Whispers, beredar online dan dipopulerkan di seluruh dunia dan dia menjadi musisi yang sedang naik daun. Orang-orang selalu membicarakan Su Hao. Waktu berlalu dan Su Hao terus belajar dan bereksperimen. Setelah 1 tahun, Su Hao berusia 15 tahun. Ruangan marmer menjadi lebih penuh. Semua informasi telah dihubungkan oleh Cosmic Light 1.3, dikategorikan dan diorganisasikan. Setiap saat informasi yang melewati indera Su Hao kemudian akan secara otomatis dianalisis, dibandingkan, diklasifikasikan, dan disimpan, menunggu kapanpun Su Hao perlu mengingatnya. Tahun ini, Su Hao telah menjadi seorang pemuda yang anggun dan tampan. Seorang jenius muda, kaya, tampan, dan berpengetahuan luas adalah kekasih impian banyak bibi tua. Dan adik laki-laki Su Hao yang telah berusia 3 tahun menjadi favorit baru orang tuanya untuk disayangi. Luo Chaoxin dimanjakan dan sombong serta menjadi iblis kecil dalam keluarga karena diperlakukan seolah dia yang terbaik dan memiliki status tertinggi di rumah. Tentu saja dia salah. Di depan Su Hao, dia masih harus berbaring dengan patuh. Saat Su Hao sedang memprogram ruang marmer di kamarnya sendiri, Luo Chaoxin sebenarnya mengendarai sepeda roda 3 kecilnya, bersenjatakan banyak mainan, masuk ke kamar Su Hao, dan mulai menembaki Su Hao dengan pistol mainan. Dududu. Dia diangkat oleh Su Hao dengan satu kaki dan diusir seperti sedang mengepel lantai. Ketika dia berbalik, dia melihat sepeda roda 3, mainan, dan pistol mainannya juga terlempar keluar.
Luo Chaoxin menangis dan menangis, sambil berlinang air mata menatap orang tuanya di samping, memohon bantuan. Namun, orang tuanya pura-pura tidak melihat apapun, bahkan tidak kentut ke arahnya. Baru sekarang Luo Chaoxin menyadari siapa orang nomor satu di rumah tangga ini. Tahun-tahun ini, Su Hao menjadi semakin akrab dengan berbagai disiplin ilmu, dan karena itulah dia memahami kecemerlangan peradaban manusia. Setelah meneliti dunia ini secara mendalam, dia mengagumi para ilmuwan di dunia ini yang telah mengabdikan hidupnya untuk penelitian. Dia juga bisa memahami betapa luar biasa kesadarannya berada di lubang cacing kecil. Baru-baru ini, topik penelitian Su Hao adalah data besar. Tujuan akhir dari Big Data adalah kecerdasan buatan. Data besar saat ini dibatasi oleh kekuatan komputasi superkomputer dan masih jauh dari mencapai tingkat kecerdasan buatan yang sebenarnya. Meski begitu, perubahan yang dibawa oleh data besar ke dalam kehidupan sehari-hari masih bisa memberikan petunjuk. Seiring berjalannya waktu, ruang marmer mengumpulkan lebih banyak informasi. Sistem kompilasi Su Hao akan menghubungkan informasi dan masa depan dapat diprediksi. Cahaya kosmik di ruang marmer itu pasti akan menjadi AI, yang merupakan salah satu tujuan Su Hao. Kesadaran Su Hao memasuki ruangan marmer. Kini ruangan-ruangan marmer itu tidak lagi tandus melainkan dipenuhi teknologi. Itu seperti pesawat luar angkasa futuristik. Itu penuh dengan tampilan di udara, dengan berbagai jenis data yang tak ada habisnya melintas di atasnya. Di atasnya ada jam digital yang terus berdetak sejak konsepsinya. Layar menunjukkan 1 tahun 3 bulan 20 hari 15 jam 21 menit 25 detik. Itu berarti 1 tahun 3 bulan telah berlalu sejak konsepsinya. Angkanya terus melonjak, berubah setiap detik yang berlalu. Layar utama bukan untuk klasifikasi, melainkan lebih untuk mencatat log jurnal. Su Hao dapat meninjau informasi terkini dari log. 1 tahun 3 bulan 19 hari 0 jam 0 menit 0 detik. Awal penerbitan bab ini terkait dengan N0 Feld BJN. Pembaruan ke Cosmic Light 1.3 telah selesai dan kecepatan meningkat sebesar 0,01%. Teknologi transmisi indera telah direkam dan jadwal pembelajaran telah diatur. Kemajuan saat ini 0,01%. Disertasi doktoral, data besar dan tren AI, aplikasi, dan perkembangan masa depan telah diformat dan dapat dipublikasikan kapan saja. Undangan untuk penelitian tentang desain peralatan komunikasi kuantum, Profesor Gao telah kedaluarsa dan akan dihapus secara otomatis setelah 3 hari. Dibandingkan ruangan sebelumnya, komputer utama diimbangi 1 mm, jarak sampah 3 cm. Tutup botol diputar 3 derajat, kesimpulan, Su Hao memasuki ruangan, menabrak komputer, menabrak tempat sampah, dan membuka botol air. Statistik, Journey to the West, terjual 10.235.467 eksemplar, Water Margin, terjual 231.656 eksemplar. Petik 2. Selain itu, Anda juga dapat melihat log hari sebelumnya. 1 tahun 3 bulan 18 hari 0 jam 0 menit 0 detik. Cahaya kosmik 1.3 telah diperbarui. Sistem identifikasi otomatis telah dioptimalkan, basis data disempurnakan, akurasi ditingkatkan sebesar 1,2%. Teknologi transmisi indera telah direkam dan jadwal pembelajaran telah diatur. Kemajuan saat ini 0%. Disertasi doktoral, data besar dan tren AI, aplikasi, dan perkembangan masa depan memiliki tugas penyusunan huruf tambahan yang memerlukan waktu 10 detik. Undangan untuk penelitian tentang desain peralatan komunikasi kuantum, Profesor Gao akan segera berakhir. Mohon direspon. Membandingkan ruangan dengan sebelumnya, ada cairan tak dikenal di tanah. Kesimpulan, Luo Chaoxin membuang ingus ke tanah. Statistik, Journey to the West, terjual 10.235.315 eksemplar, Water Margin, terjual 231.539 eksemplar. Petik 2. Su Hao tidak perlu secara proaktif mencatat apa yang terjadi hari itu. Cosmic Light akan secara otomatis menyaring dan menambahkan informasi untuk membentuk log. Menganalisis sekilas. Tidak buruk. Su Hao mengungkapkan senyuman kecil. Kemudian dia mengambil sapu dan keluar, Luo Chaoxin mendapat pukulan lagi. Setelah Luo Chaoxin dikoreksi oleh Su Hao melalui sapu, dia sekali lagi menyadari bahwa dialah yang terlemah di rumah. Kamarnya yang penuh dengan mainan monster tidak bisa melawan iblis kuat yaitu kakak laki-laki.
Bahkan orang tuanya yang sangat menyayanginya pun enggan mengucapkan sepatah kata pun untuknya di depan kakak laki-lakinya. Kakak laki-laki terlalu kuat. Kapan dia bisa mengalahkannya dan menjadi pemilik rumah yang sebenarnya? Su Hao kembali ke kamarnya dan duduk di depan komputernya sambil berpikir keras. Dia sudah berusia 15 tahun ini. Kutukan reinkarnasinya yang tidak bisa hidup selama 5 tahun sepertinya sudah hilang. Sejak dia selamat dari insiden taman kanak-kanak, hidupnya berjalan lancar dan dia tidak mengalami bahaya lain. Berdasarkan tren ini, mungkin dia bisa menjalani seluruh hidupnya, menjadi terkenal, dan menjadi seorang jenius yang meninggalkan jejak mendalam di dunia ini. Itulah kehidupan yang dia inginkan. Di kehidupan sebelumnya, di mana dia tidak punya apa-apa, dia berharap hidupnya akan penuh dengan warna, tanpa uang dia tidak bisa menghabiskan uangnya, gadis yang tak ada habisnya, mampu melakukan apapun yang dia inginkan, mampu menerapkan sistem keadilannya sendiri, memiliki miliknya sendiri, nama bergema di seluruh dunia. Sejauh ini, semuanya sempurna. Dia memiliki uang yang hampir tidak terbatas. Gadis, bibi, dan wanita yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan air liur karena dia. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan, termasuk memukul Luo Chaoxin yang menyebalkan itu. Tidak ada yang akan menghentikannya, termasuk orang tuanya. Orang-orang bergantung pada setiap kata-katanya. Keadilannya adalah keadilan bagi banyak orang. Saat ini, meskipun namanya tidak sepenuhnya bergema di seluruh dunia, dengan sedikit waktu dan meniru lebih banyak penulis dan musisi terkenal di bumi, dia akan terkenal di seluruh dunia. Membayangkan ini, Su Hao tiba-tiba tertawa. Benar saja, kehidupan yang santai dan memuaskan seperti itu layak untuk dijalani. Inilah yang dia inginkan, inilah yang dia impikan di bumi. Di sini, semua mimpinya menjadi kenyataan satu persatu. Tentu saja, seseorang tidak bisa menerima begitu saja. Kesuksesan dunia ini juga miliknya. Dia juga ingin memberi dunia ini sesuatu sebagai balasannya, sesuatu yang bisa dia kembalikan sesuai dengan kekuatannya. Saya harus meninggalkan sesuatu untuk dunia ini. Saya tidak bisa datang ke sini secara gratis. Hal-hal yang ingin ditinggalkan Su Hao bukan hanya cerita dan musik bumi. Ia juga ingin menggunakan usahanya sendiri dan benar-benar meningkatkan perkembangan peradaban dunia dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi kebanyakan orang. Masalah ini tidak bisa diburu-buru. Mengandalkan pengetahuan saya saat ini masih jauh dari cukup. Saya perlu belajar lebih banyak. Dan karena pengetahuan saya yang terbatas, level Cosmic Light saat ini terlalu rendah. Kemampuannya jauh dari cukup untuk dioperasikan layaknya komputer super. Jika saya bisa mempelajari pengetahuan pemrosesan kuantum, saya pasti bisa meningkatkan daya komputasi Little Light secara signifikan. Kemudian seluruh sistem dapat dioptimalkan. Jadi pengetahuan saya masih terlalu kurang. Tujuan saat ini masih belajar. Little Light, tambahkan kursus mekanika kuantum. Petik 2. Menyiapkan kursus mekanika kuantum. Pengumpulan data dasar mekanika kuantum. Mekanika kuantum membagi pengetahuan dasar. Proses optimalisasi. Kursus mekanika kuantum berhasil didirikan. Belajar selama 2 jam setiap hari selama 3 bulan. Setahun kemudian, Su Hao berusia 16 tahun. Ia telah memperoleh gelar doktor dan terkenal di kalangan akademisi. Pada tahun ini, setelah melalui beberapa optimasi, kekuatan komputasi awan Little Light telah meningkat secara signifikan. Ruang marmer dioptimalkan, kembali dan tidak lagi menyerupai ruang kendali pesawat luar angkasa. Su Hao telah mengubahnya menjadi ruang tamu biasa. Namun ruang tamu ini bisa diubah tampilannya sesuai keinginannya. Padang rumput, gurun, pantai, gunung bersalju, awan. Selama dia memikirkannya, dia bisa mengubahnya. Dengan satu pemikiran, dia bisa melihat log terbaru. Dia bahkan bisa memanggil sebuah buku dengan apa yang ingin dia lihat. Selain itu, buku barunya, Harry Potter, terjual dengan baik di seluruh dunia. Dia berencana untuk menulis buku, Sejarah Bencana, dalam mitologi Tiongkok. Namun waktunya terbatas dan dia tidak pernah mulai menulis. Ada juga karya piano baru, Kiss the Rain, yang booming di seluruh dunia. Dia melakukan hal-hal ini, bukan demi uang, tetapi sebagai cara untuk memberi kembali kepada dunia ini. Untuk menambah pengayaan kepada orang-orang di dunia ini, untuk menjadikannya lebih berlimpah. Saat ini dia memiliki kualifikasi untuk menjadi seperti Ma Baba dan berkata, saya tidak tertarik pada uang. TLN, saya yakin ini adalah referensi ke Jack Ma dan Alibaba.
Hingga saat ini, semuanya berjalan sempurna dan lancar. Dia akan segera menjadi dewasa dan bisa dengan terbuka pergi mencari gadis-gadis cantik untuk diajak bermain. Hingga suatu hari, saat sedang asyik belajar, Su Hao tiba-tiba mengalami kram perut, kepalanya terasa pusing, dan ia pingsan di mejanya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Luo Chaoxin mengendarai mobil lapis baja kecil palsunya dan masuk ke kamar Su Hao. Hari ini dia bersiap untuk sekali lagi berduel melawan saudaranya. Tapi saat mobil lapis baja palsu itu dipamerkan dan berputar-putar di sekitar tubuh kakak laki-lakinya, dia tidak melihat reaksi apapun dari kakaknya. Dia merasa berani dan menggunakan peluncur roket barunya dan menembakkan granat ke Su Hao. Cangkangnya keluar dan dengan ringan mengenai Su Hao dan jatuh ke tanah, namun tetap tidak ada reaksi dari kakak laki-lakinya. Biasanya, dia pasti sudah dicengkeram kerahnya dan diusir oleh saudara Raja Iblis Agungnya. Luo Chaoxin bingung. Dia turun dari mobil dan melepas helm pelindung ledakannya dan menggunakan kekuatannya untuk mendorong Su Hao sedikit. Namun, Su Hao tidak bergerak. Luo Chaoxin menyadari ada yang tidak beres. Dia melompat kembali ke mobil lapis baja palsunya dan kembali keluar, mengaktifkan suara alarm di mobil. B1 Realm adalah platform tempat chapter ini pertama kali terungkap di N0V3L, B1N. Wio, berteriak sekuat tenaga, Bu, Ibu, kakak dikalahkan olehku. Tidak ada yang memperhatikannya, jadi dia mengubahnya dan berteriak, Bu, Ibu. Kakak tidak bergerak. Ketika Su Hao bangun, dia menemukan bahwa dia telah tiba di rumah sakit dan terbaring di ranjang sakit. Wajah orang tuanya Luo Shengrong dan Huang Sujun penuh kekhawatiran. Mata Huang Sujun memerah, air matanya merusak riasannya, tetapi ketika Su Hao bangun, dia memberikan senyuman mempesona pada Su Hao. Hui kecil bangun, apa kau lapar? Ibu menyiapkan buah untukmu. Jika kamu lapar, makanlah dulu. Luo Chaoxin kecil duduk di atas tangannya, mencondongkan tubuh ke depan untuk berbaring di tempat tidur. Sama seperti itu, dia menatap Su Hao. Su Hao menyadari bahwa dia pasti sakit. Tapi semuanya berjalan dengan baik. Bagaimana dia bisa jatuh sakit? Dia pertama kali menerima apel yang diberikan Huang Sujun padanya dan menggigitnya. Kemudian dia memasuki ruangan marmer dan membalik-balik batang kayu. 2 tahun 7 bulan 8 hari 0 jam 0 menit 0 detik. Pembaruan, Cosmic Light 2.1, selesai. Antarmuka tampilan sistem yang dioptimalkan. Fungsi pencarian lintas sumber daya yang dioptimalkan. Kosakata bahasa Mandarin dianalisis 69%. Pembelajaran, bahan semikonduktor, telah mencapai kemahiran 3%. Perubahan kondisi tubuh secara tiba-tiba menyebabkan Anda mengalami koma, data referensi, data tidak mencukupi. Diperlukan lebih banyak data, Kesimpulan pemeriksaan rumah sakit, kanker pankreas. Laporan terperinci di bawah ini. Perkiraan waktu bertahan hidup, 9 bulan. Petik 2. Saat Su Hao membaca log itu, dia menjadi linglung dan pikirannya jatuh ke dalam lubang.